kita kehilangan momentum. Birunya langit, putihnya awan. Ada lagunya itu. Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Tahu nggak yang gua rasa? It's a new dawn, fajar baru. It's a new day, hari baru. It's a new life, hidup baru. For me, and I'm feeling good. Bum 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 bum. Itu. Tapi teman-teman, nanti Bang Dame akan kasih kejutan buat teman-teman. Apa itu? Tonton terus sampai habis ya. Saya boleh lanjutin lagi, Bang? Boleh. Ngobrol santai aja ya, Bang. Oke. Tadi kita sampai perhatikanlah nafasmu dengan penuh rasa sadar, rasakan aliran dan keluar masuknya nafas, perhatikanlah sekitarmu, hiduplah dalam kekinian dan kedisinian. Tuh, jangan terlalu sering ke depan, ke masa lalu. Yes. Sampai lupa yang di sini. Yes. Yang menyebabkan manusia itu gelisah itu masa depan sama masa lalu. Ribet di masa depan. Mau bayar angsuran seminggu lagi stresnya sekarang. Aduh, ini kok nggak lulus gitu. Ternyata orang yang duitnya banyak juga nggak lulus loh, Ja. Itu ya, Bang ya? Iya, cuman size-nya beda. Kalau kita bayar cicilan misalnya 5 juta, kalau dia 20 juta ataupun 100 juta. Tapi galaunya sama. Iya. Itulah, orang itu masih banyak belum masa depannya. Oke, amati pikiran dan perasaanmu. Dengarkanlah kalamnya atau inner voice. Tuh. Momen apapun yang dapat menjadi medium kehadirannya, menulis cerita, dialog dengan pasangan, membaca, sholat, mengajar, mendengarkan musik, apa saja kegiatannya dalam kurung eksternal tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Doesn't matter gitu. Yang penting kegiatan tersebut dapat mengingatkan dan membuatmu merasakan kehadirannya. Iya, gitu. Wow. Kalau saya sih dalam tulisan ini kita kembali diingatkan bahwa pentingnya kita menyadari hidup kita pada saat ini. Kadang kita terlalu sibuk untuk memikirkan masa lalu dan juga masa depan. Sampai-sampai kita kehilangan rasa keindahan yang sebenarnya ada di depan kita pada saat ini. Iya, jadi ini memang harus praktek sih, Ja. Siap. Harus praktek. Dan kita di sini ngobrol-ngobrol juga untuk memberikan satu sharing kepada yang mendengarkan dan menonton bahwa setiap hari sebetulnya kita bertemu Tuhan. Ya. Ini nyambung langsung nih Iya, ke materi ketuklah pintu rumah Tuhan kan. Tiap hari loh, Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Itu kitab sucinya. Tapi kenapa orang tidak merasakan? Karena kehilangan rasa. Dia nggak tahu rasa itu bahasa Tuhan. Dengan segala tingkat pemahaman kita ya. Jadi kadang-kadang kita dengerin musik, tahu-tahu kita terharu merinding. Itu kan kita tidak kendalikan. Rasa bahasa Tuhan. Iya benar. Jadi kapanpun Ja, teman-teman di sini merasakan sesuatu, udah diam sejenak. Jangan buru-buru selfie. Misalnya kita ke alam kan berasa tuh, oh my God, takjub. Rasa takjub itu powerful banget kehadiran Tuhan. Takjub gitu. Ada di atas gunung misalnya. Iya, kita melihat bawah pemandangan sungguh luar biasa. Luar biasa. Tapi karena dia mau update status di Instagram, buru-buru dia bikin itu. Harusnya kan kunyah dulu dong. Supaya nanti bisa recall. Ada orang bosan dengan videonya karena dia nggak dapat rasanya, nggak keinstall, nggak di-digest. Makanya saran saya kalau teman-teman lagi di alam, dengerin musik, ada ketakjuban, oh aduh itu the presence of God, powerful. Berasa banget. Dan orang-orang lain kena. Nah itu gunanya diskusi ini gunanya Iqra ini. Tiap hari loh Tuhan menyapa kita.
Makanya ketok sekarang pintunya. Maka pintu akan terbuka. Maka pintu akan terbuka jika kita mengetuknya, kira-kira begitu Iya. ya Bang ya. Nah, mengetuk pintu itu ketulusan dan kerendahan hati. Nah, itu penting ya. Penting banget. Nah, kita akan masuk ke tanda engkau bertemu Tuhan. Nah, itu tanda. Kita tadi udah ngomongin rasa teman-teman, dan sekarang kita akan bicarakan tentang tanda, ya kan? Tanda engkau bertemu Tuhan. Engkau akan selalu menemukan Tuhan di tempat yang ada ketakjuban, pikiran tertinggi, kasih kepada sesama. Kenalilah Tuhanmu, bersahabatlah dengannya di tempat itu. Saya tambahin dulu nih. Jadi teman-teman sekalian, saya sering ditanya, apa tandanya aku sudah ketemu Tuhan? Orang bilang kan dia kebetulan religius, lagi sholat katanya. Padahal lagi sholat mikirin utang dia. Mikirin kerjaan gitu. Jadi tidak, jujur aja. Ya of course ritual salah satu metode untuk bertemu Tuhan. Tapi apakah itu real kita rasakan? Lah balik lagi, kita rasakan nggak? Kita rasakan nggak? Buru-buru pada. Kalau kita rasakan kan menikmati, enjoy. Nah karena itu melalui diskusi ini paragraf yang tadi mau memberitahu teman-teman apa tiga tanda yang kita bisa kenali itu bertemu Tuhan. Satu, ketakjuban. Takjub. Yang kedua adalah pikiran tertinggi. Nah, ilham. Tiba-tiba dapat solusi. Wow, ini dia nih. Nggak ada keraguan. Bukan dari pikiran. Pikiran tertinggi itu maksudnya diberikan, diilhamkan. Yang tiba-tiba ada. Datang gitu. Dan melegakan. Melegakan, tentram, clear. Itu rasa tentram. Itu kehadiran Tuhan. Wow. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, mengenalinya, maka kita akan tahu, oh ini jalan langkah ini dari Tuhan. Jadi takjub, kalau takjub itu biasanya dominan melalui penderitaan. Lagi menderita, tahu-tahu nggak sanggup lagi, ada jalan keluar, takjub dong. Gila men, aduh, wow, hebat emang. Jadi ekspresinya apa? Allahu Akbar. Melihat perkembangan anak membuat saya takjub juga loh Bang. Nah itu, I hear babies crying, I watch them grow, they learn much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful world. Iya Bang, ketika kita misalnya nih kita dalam hari libur gitu, istri masak gitu, terus kita makan dan rasanya enak, itu membuat saya takjub juga loh Bang. Iya, setiap hari masa kecil kita ngelihat semut beriring itu bikin takjub. Kenapa sekarang kita tidak melihat itu sebuah ketakjuban? Jadi sebenarnya kuncinya adalah rasa. Nah setelah rasa itu jadi pay attention, kesadaran, perhatikan dengan penuh kesadaran, mindfulness. Perhatikan dengan penuh kesadaran. Nah latihan-latihan ritual itu adalah latihan-latihannya supaya kita intens merasakan itu. Iya dong. Nah yang ketiga tadi apa? Kasih sayang. Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Saya juga sering bilang sama teman-teman kalau misalnya menolong pun perhatikan perasaan kita saat menolong. Iya perhatikan. Saat kita menerima bantuan pun perhatikan bagaimana orang itu saat memberi. Wah kamu baik banget sih. Nggak ngeliat angkanya loh. Nah yang begitu dikenang tuh. Karena saat itu yang memberi Tuhan melalui orang itu. Ya mungkin kita berpikir wah orang itu baik ya, padahal sebenarnya itu adalah rezeki untuk kita dari Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Karena Tuhan mengenalkan dia zohir dan batin. Wal awalu wal akhiru wal zohir wal batin. Jadi Tuhan itu hadir juga zohir. Ya present, kehadiran, tiupan angin dan seterusnya. Orang yang menolong itu siapa? Nah bahasa halusnya kehadiran Tuhan. Padahal cuma Tuhan yang hadir. Apa buktinya? Berasa. Takjub saya Bang.
Oke, tadi ada di ketakjuban, pikiran tertinggi, kasih kepada sesama. Kenalilah Tuhanmu, bersahabatlah dengannya di tempat itu. Buktikan saja, engkau tidak akan dapat membantah keberadaannya. Engkau jauh-jauh datang ke kota suci Mekah, pegunungan indah Himalaya, sungai Gangga, padahal semua itu hanyalah jalan agar engkau merasakan 3 pengalaman tersebut, yaitu ketakjuban, pikiran tertinggi, dan juga kasih. Engkau dapat menemuinya saat engkau berdiskusi dengan seorang guru, bahkan seorang tukang becak. Engkau dapat menemukan dia di saat engkau berada di puncak gunung tertinggi. Engkau bahkan dapat menemukannya di dalam gua. Yang penting, 3 elemen kesadaran pengalaman tadi engkau rasakan: ketakjuban, pikiran tertinggi, kasih kepada sesama. Ya, kasih. Pikiran tertinggi itu bisa diartikan juga ilham, terilhami. Bayangin kalau kita 3-3-nya ini kita terbiasa mengalami setiap hari. Beneran, nggak ada yang nggak ada solusi. Semuanya ada solusi. Eja kan nggak bosan-bosan ngomongin ini kan. Oh, enggak bang, orang sering aja belum tentu ngerti saya teman-teman. Iya betul. Iya. Saya pribadi juga karena Tuhan itu harus dialami. Dia bukan cuma dipahami tetapi dialami dalam pengalaman hidup kita. Ya, tadi itu ketakjuban, ilham terilhami, kemudian kasih sayang. Dan kalau tadi abang sempat nulis di sini mau di puncak Himalaya atau di dalam gua, sebenarnya kita bisa merasakan kehadirannya dengan mengalami 3 perasaan tadi. Dimanapun. Kita jauh-jauh ke Mekah, kita menaik ke puncak gunung hanya untuk merasakan 3 itu. Iya, iya. Itu sebetulnya kalau kita di depan rumah merasakan itu kan bagus. Nemenin anak, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan seorang guru. Kan luar biasa. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak ketemu Tuhan setiap saat. Itulah Iqra. Itulah Iqra. Yang pertama diajarin Allah kepada Nabi apa? Iqra. Nah itu orang suka lupa, bukan baca teks. Contemplate apapun yang dihadirkan Tuhan. Rasakan yang ada di batin kita juga. Ini memang mesti diulang-ulang. Saya lama-lama ngerti juga nih, orang ini udah ngerti nih, ini udah ngerti nih gitu. Oke, setelah itu kita ada mengetuk pintu Tuhan ya Bang. Jadi mengetuk pintu Tuhan sesuai dengan judul dari episode pada sore hari ini teman-teman. Mengetuk pintu Tuhan. Ketuklah pintu Tuhan wahai manusia, maka pintu akan terbuka. Nah tuh, ketuk pintu Tuhan maka pintu akan terbuka. Nah dikasih tahu caranya, Li. Bertanyalah padanya, maka jawaban akan muncul. Jangan merasa segan atau malu, hilangkan seluruh ego dan kesombonganmu. Bertanyalah dengan penuh kesadaran tentang apa yang tidak engkau mengerti. Pasti Tuhan akan membuatmu mengerti. Banyak orang yang tidak menyadari ada pintu dalam tanda kutip dalam dirinya yang dapat terbuka dengan mudah untuk menerima kekuatan tak terbatas. Karena pintu ini tertutup, seringkali ketika kekuatan itu melintas di depannya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Apakah ini gara-gara kesombongan kita merasa bisa menyelesaikan semua yang terjadi di dalam diri kita? Makanya kita tidak ngeh bahwa Tuhan sudah lewat gitu, ngasih tahu. Kejujuran kepada diri sendiri, mengakui tak berdaya itu adalah mengetok pintu Tuhan. Kita juga selama ini terlalu terkooptasi dengan pemahaman dogmatis selama ini. Sehingga kita membayangkan Tuhan itu begitu jauhnya. Padahal kitab suci sendiri mengatakan Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Aku bersamamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Jadi ketika kita jujur bertanya, saya tidak mengerti Tuhan, itu mengetuk pintu Tuhan. Apapun yang mintalah maka akan diberikan. Cuman kan
kita mesti belajar bahwa apa yang kita minta itu belum tentu sesuai dengan yang kita pikirkan, individu pikirkan. Harus belajar untuk menyadari, mengenali bahwa Allah sebetulnya selalu menjawab apa yang kita minta. Nah, lagi-lagi perasaan itu, kejujuran pada diri sendiri itu akan membuat kita pintunya terbuka. Jujur dengan diri sendiri. Orang nanya sama saya, gimana jujur pada diri sendiri? Nggak ngerti juga jujur sama diri sendiri. Ya udah, menderita. Begitu menderita kan jujur tuh. Nggak kuat Tuhan, nah udah ngaku, jangan nggak kuat kok, nggak, bilang aja saya nggak kuat. Mengakui tak berdaya itu bagus. Bukan berarti rasa optimis itu tidak benar juga gitu kan Bang, maksudnya? Optimis itu datang justru pada waktu kita jujur pada diri sendiri. Oke. Aku nggak berdaya Tuhan mengatasi ini. Pada saat kita mengakuinya, tiba-tiba di dalam itu ada perasaan damai yang susah dijelaskan. Nah, pada waktu kita merasakan damai yang susah dijelaskan itu, disitulah kehadiran Tuhan. Nah, itu optimisme. Bukan optimisme motivation. Optimisme yang datang dari kerendahan hati, kejujuran, sehingga Tuhan hadir. Makanya ada paradoknya begini, kalau pada waktu kita pasrah total, justru di situ kita merasa kuat sekali. Oke. Boleh diulang Bang itu? Pada waktu kita pasrah total, justru di situ kita menemukan kekuatan nggak pakai upaya, effortless. Yang kekuatan tanpa batas itu kita dapatkan. Itu maksudnya di sini. Yeah. Pada waktu kita pasrah total, simbolnya sujud. Sujud itu adalah simbol dari pasrah total. Makanya dalam hadis Nabi, sedekat-dekat hamba dengan Tuhan adalah pada saat dia sujud. Jadi bagaimana mengetuk pintu Tuhan, teman-teman? Jujur, tulus, surrender. Jujur, tulus, surrender. Kita akan mendapatkan kekuatan tanpa batas dari Sang Pencipta. Dan kita akan merasakan kedamaian di situ. Dan kita akan merasa kuat untuk menjalani hidup ini. Damai bersamamu. Clear. Iya, damai bersamamu. Mu-nya besar gitu. Nah, ngomongin damai bersamamu, ya kan ada kejutan teman-teman dari Bang Dame. Mungkin Bang Dame bisa siap-siap dulu. Tadi kita sudah membahas tentang gimana sih caranya mengetuk pintu Tuhan. Terus udah gitu kita ada juga rasa adalah bahasa Tuhan. Hiduplah dalam rasa kehadirannya dan tanda engkau bertemu dengannya. Itu dia obrolan kita bersama Ustadz Pardamaian Harahap. Semoga dari obrolan ini kita semua dapat memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita butuh rasa berserah, pasrah, dan kesadaran penuh untuk bisa melewati dan memaknai semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube channel @wishlist.live. Sebelum kita pamit, akan ada persembahan spesial dari Ustadz Dame yang akan menghibur teman-teman dengan bernyanyi dan bermain gitar, membawakan lagu dari almarhum Chrisye, Damai Bersamamu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku.
jauh dari dirimu. Akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Teman-teman, Reza Bima dan Ustadz Pardamian pamit undur diri. Dari semua Selalu ingat, hidup akan lebih menyenangkan kalau kita selalu bersyukur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.